Halo semuanya, kembali lagi bersama saya pria banyak kesibukan namun sayang masih saja pengangguran. Dan kali ini saya akan membahas salah satu film yang dirilis pada tahun 2009 dengan judul Ninja Assassin. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang dilatih sejak kecil untuk menjadi ninja terkuat agar suatu saat dapat memimpin klan ninja tersebut. Namun pada akhirnya dia mengkhianati klannya sendiri karena dia tidak mau dijadikan sebagai mesin pembunuh. Baiklah, untuk mengurangi bacot, mari langsung saja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu silahkan subscribe jika kalian menyukai channel ini, karena sebentar lagi saya juga akan bergabung dengan klan Jav yang dipimpin oleh Meguri. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria sekaligus pemimpin dari geng Yakuza yang sedang menambah koleksi tato di tubuhnya. Namun, dia malah kesal kepada si kakek karena dianggap tidak becus dalam memainkan jarum sehingga membuatnya merasa kesakitan. Tak lama kemudian, salah seorang anak buahnya datang membawa sebuah amplop di mana dalam amplop tersebut berisikan pasir hitam. Dan menurut si kakek, itu adalah sebuah pertanda bahwa akan ada sesuatu yang muncul dari balik bayangan yang mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah. Mendengar cerita dari si kakek, mereka semua malah tertawa dan tiba-tiba dari balik bayangan, para ninja yang berasal dari klan Ozono itu berhasil menebas satu persatu geng Yakuza tersebut. Melihat ketua geng yang sudah gemeteran dan berusaha bernegosiasi dengan para ninja itu, si kakek pun mengungkapkan bahwa percuma saja bernegosiasi dengan mereka karena mereka bukanlah manusia, melainkan iblis yang dikirim langsung dari neraka tanpa transit. Scene kemudian berpindah ke kota Berlin, yaitu markas Europol. Terlihat seorang penyidik forensik bernama Mika Coretti menemui atasannya yang bernama Ryan Maslow. Mika kemudian memberikan laporan atas penyelidikannya tentang pembantaian yang selama ini dilakukan oleh sekelompok ninja yang berasal dari klan Ozono. Bahkan Mika juga menemukan uang senilai 100 kg emas di pasaran yang diterima oleh klan tersebut atas aksi pembantaian terhadap geng Yakuza di Osaka. Meskipun Maslow merasa itu semua tidak masuk akal di zaman modern ini, tapi Mika sangat yakin bahwa klan ninja tersebut benar-benar ada. Bahkan dari data yang didapatkan, klan tersebut merekrut anak-anak di bawah umur untuk dijadikan mesin pembunuh. Scene berpindah ke tempat sewaan laundry di mana seorang pria bernama Raizo sekaligus ninja dari klan Ozono sedang mengasingkan diri dari anggota klannya. Tak lama kemudian, seorang wanita meminta Raizo membantunya melipat spray, namun ternyata Raizo mengetahui bahwa dia adalah seorang ninja yang ditugaskan untuk menangkapnya. Setibanya di apartemen, Raizo langsung mengecek senjata ninjanya yang terdiri dari kunai, shuriken, kusarigama yang ternyata masih tersusun rapi. Lalu Raizo teringat dengan masa lalu ketika pertama kali menginjakkan kaki ke dalam perguruan ninja klan Ozono. Sebelum makan malam, guru besar klan yang bernama Ozono mengatakan bahwa seorang ninja harus mampu menguasai diri dari rasa sakit maupun tajamnya omongan tetangga. Bahkan Ozono memperlihatkan di mana ia menyayat tangannya dengan pisau lalu mengembalikan luka sayatan itu seperti semula. Siang harinya terlihat Raizo berhasil memenangkan pertarungan dan membuat lawannya tersungkur tak berdaya. Dari sinilah Ozono melihat potensi yang besar dalam diri Raizo yang dapat menggantikan posisinya suatu saat nanti. Dengan begitu, Raizo selalu mendapatkan perlakuan ekstra keras dibanding teman-teman yang lain. Bahkan ketika Raizo dilatih berjalan tanpa menghasilkan bunyi, Ozono sengaja menaruh sesuatu di bawah boma. Alhasil, Raizo pun gagal dan harus menerima cambukan yang membuat kakinya penuh darah. Malam hari, salah seorang temannya yang bernama Kiriko sekaligus anak dari Ozono mencoba untuk membantu mengobati luka di kaki Raizo. Di sisi lain terlihat Mika menemui seorang wanita yang merupakan istri dari pemimpin intelijen khusus asal Rusia bernama Alex Sabatin. Alex sendiri merupakan salah satu korban dari para ninja tersebut setelah sebelumnya dia membuat laporan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh para ninja itu. Kemudian istri korban memberikan Mika sebuah kotak berisikan data yang selama ini disimpan oleh suaminya.
Dalam data itu juga terdapat sebuah rekaman di mana saat kejadian terlihat seorang pria berusaha menyelamatkan korban. Namun sayang pria itu gagal menyelamatkannya dan dia adalah Raizo. Ketika Raizo sudah beranjak remaja, dia dilatih Baiwan dengan teman seperguruannya. Terlihat Raizo sangat mendominasi pertarungan. Namun, pria itu malah melakukan kecurangan dengan memukul bola api ke arah Raizo, lalu menebas kepalanya dengan pedang kayu. Melihat Raizo yang kesakitan, Ozunu pun menghampirinya dan mengatakan bahwa pukulan itu tidaklah sakit, sehingga Ozunu menekan dengan sangat keras tepat di bagian ulu hati Raizo yang membuat Raizo meraung kesakitan. Di ruang kerja, Mika didatangi oleh pemimpin lembaga yang mengatakan bahwa keterlibatan Maslow dalam menangani kasus para ninja ini membuatnya mengalami stres hingga gangguan mental. Setelah Mika menemui Maslow, ternyata dia juga didatangi oleh pemimpin lembaga dan mengatakan hal yang sama tentang Mika. Mengetahui itu, mereka berdua pun sepakat untuk melanjutkan kasus tersebut meskipun bahaya senantiasa menanti mereka. Setibanya di apartemen, Mika kembali mendalami sejarah para ninja tersebut yang ternyata mereka sudah ada sejak abad ke-14 dengan nama Klan Pasir Hitam. Klan itu ditemukan oleh seorang penjelajah muslim bernama Ibnu Battuta di sebuah pegunungan yang tertutup salju. Beliau juga telah mengubah fungsinya dan menjadikan sebagai seni atau keterampilan bela diri saat upacara makan malam. Bertahun-tahun tinggal di perguruan ternyata tidak membuat Raizo merasakan ketenangan dalam hidupnya, maka dari itu dia ingin sekali mendapatkan kebebasan untuk menikmati kehidupan di luar sana. Tanpa terkecuali dengan Kiriko, walaupun guru besar Ozunu adalah ayahnya sendiri, ternyata dia juga ingin merasakan kebebasan. Semakin ia dewasa, guru besar Ozunu pun meningkatkan latihan terhadap Raizo, di mana dia menyuruh Raizo untuk tidak menggunakan salah satu indranya selama 1 kalender. Bahkan ketika bertarung pun Raizo tidak diperbolehkan membuka penutup matanya dan dia harus bisa merasakan pergerakan lawan melalui pendengaran. Dengan senjata andalannya yaitu Kusarigama, Raizo pun mampu mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Singkat cerita, malam harinya Raizo mendapati Kiriko yang berusaha kabur dari perguruan tersebut, lalu mengingatkan jika saja guru besar Ozunu mengetahuinya, maka dia tidak peduli walaupun Kiriko anaknya sendiri, dia akan tetap membunuh Kiriko dengan cara menusuk jantungnya. Tapi tekad Kiriko sudah bulat untuk meninggalkan perguruan itu dan dia juga sudah siap menerima konsekuensinya jika dia tertangkap. Scene kemudian berpindah di mana ketika Mika pulang ke apartemennya, situasi terlihat sedikit mencekam karena di komplek itu sedang terjadi pemadaman listrik. Di tengah kegelapan itu, Mika memberanikan diri untuk memasuki apartemennya, namun sesampainya di dalam dia melihat sebuah amplop yang mana Mika sendiri sudah mengetahui isi dan maksud dari amplop tersebut. Ya, dari balik kegelapan seorang ninja berusaha membunuh Mika, namun beruntung salah seorang ninja lainnya berusaha menyelamatkan Mika dan dia adalah Raizo. Tapi mereka tak bisa berlama-lama dan harus segera meninggalkan tempat tersebut karena para ninja lainnya yang dipimpin oleh Takeshi akan segera datang memburu mereka. Kembali ke masa lalu, ternyata Kiriko yang sebelumnya melarikan diri berhasil ditangkap oleh Takeshi dan kawan-kawan berkat penciuman mereka yang sangat tajam. Alhasil, Kiriko pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melanggar aturan klan tersebut. Di depan mata kepalanya sendiri, Raizo harus menerima bahwa nyawa Kiriko berakhir di tangan Takeshi dengan cara menusukkan pedangnya tepat ke jantung Kiriko. Setelah kejadian itu, Raizo mendapatkan tugas pertamanya dari guru besar Ozunu untuk menghabisi nyawa seorang pria dengan ciri-ciri yang telah diberikan. Ketika Raizo Baiwan dengan pria berbadan besar itu, dia sempat kewalahan menghadapinya, namun beruntung akhirnya Raizo berhasil menghabisi pria tersebut.
Setelah tugas itu selesai, Reizo kembali menemui Ozuno untuk memberikan bukti bahwa dia telah berhasil menghabisi targetnya. Tapi lagi-lagi Ozuno menyuruh Reizo membunuh salah seorang temannya yang bernasib sama dengan Kiriko karena berusaha melarikan diri. Dari sinilah Reizo mulai muak dengan perbuatan keji yang diperintahkan oleh Ozuno, sehingga Reizo pun mengkhianati klan yang telah membesarkan namanya itu. Setelah berhasil diselamatkan oleh Reizo, terlihat Mika masih gugup dan belum percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Lalu Reizo mengatakan bahwa para ninja itu masih mengikuti mereka sebab penciuman seorang ninja tidak sama dengan manusia biasa karena penciuman mereka seperti seekor serigala. Semenjak kejadian di gedung itu, Reizo mulai menjalani misinya untuk balas dendam terhadap rekan klannya sekaligus dengan guru besar Ozuno. This is for Ascent. He's on our side, right? He wants Ozuno, but he needs the agency's help. Singkat cerita, Mika pun membawa Reizo menemui Maslow untuk bernegosiasi karena sekarang Reizo berada di pihak mereka. Namun siapa sangka ternyata Maslow mengkhianati mereka, di mana dia membawa pasukan Europol untuk menangkap Reizo. Tentu saja Mika sangat kecewa terhadap Maslow karena tindakannya hanya akan mendatangkan malapetaka bagi mereka semua. Dan sudah dapat dipastikan bahwa kawanan ninja lainnya akan segera datang untuk menghabisi mereka sekaligus dengan Reizo. Tapi di sisi lain ternyata Maslow masih berada di pihak Mika sehingga dia memberikan Mika alat pelacak dan menyuruhnya untuk menyalakan pelacak itu dalam keadaan darurat. Lalu Mika pun menghampiri Reizo untuk menjelaskan tentang kebenarannya, namun Reizo mengatakan bahwa mereka sudah terlambat karena sebentar lagi para ninja itu akan segera tiba. Dan benar saja, tak berselang lama pasukan Europol pun gugur satu persatu akibat serangan dari para ninja yang tidak diketahui jumlahnya. Di tengah situasi yang mencekam, tebasan demi tebasan dan suara pedang berkecamuk di mana-mana, Mika kemudian mencoba melepaskan ikatan di tubuh Reizo. Pada saat bersamaan, salah seorang ninja berhasil memasuki ruangan tersebut, namun beruntung Reizo berhasil melumpuhkannya. Kemudian Reizo menyuruh Mika keluar membawa mobilnya sementara dia akan menghadapi kawanan ninja tersebut. Walaupun lawannya tidak sedikit, tapi Reizo mampu mengimbangi mereka semua dengan senjata andalannya yaitu Kusarigama sambil menuju keluar gedung. Sementara di sisi lain, Mika memacu mobilnya sambil menghindari para ninja yang terus menembakinya dengan shuriken. Dengan luka yang cukup serius di bagian perut, Reizo terus dikejar oleh para ninja tersebut hingga tiba di keramaian jalan. Alhasil, Reizo harus menghadapi mereka semua, bahkan Takeshi hampir saja membunuhnya, namun beruntung Mika datang tepat waktu. Kemudian Reizo meminta Mika membawanya menginap di sebuah motel untuk tempat peristirahatan sementara. Merasa situasi semakin memburuk, Mika pun meminta bantuan Europol dengan memberitahukan lokasinya saat ini melalui alat pelacaknya. Namun siapa sangka ternyata tidak ada yang bisa menghalangi para ninja itu untuk membawa Reizo ke hadapan Ozuno. Dan ketika pasukan Europol tiba di sana, Mika mengatakan kepada Maslow bahwa mereka sudah terlambat karena para ninja itu membawa Reizo 10 menit yang lalu. They took him 10 minutes ago. Dalam perjalanan terlihat Reizo yang sudah sadar mencoba untuk memulihkan luka di perutnya dengan jurus ninjutsu yang diajarkan oleh Ozuno sehingga dalam waktu singkat luka tersebut kembali pulih seperti sedia kala. Sesampainya di perguruan, Reizo diikat di sebuah tiang kematian untuk mempertanggungjawabkan atas pengkhianatannya selama ini. Tapi sebelum itu, Ozuno kembali menyiksa Reizo dengan menusuk ulu hatinya. Namun kali ini Reizo malah mengejek Ozuno karena sodokan Ozuno tidak sekuat yang dulu. Dan ternyata Mika memberikan alat pelacaknya kepada Reizo sehingga di saat yang tepat Maslow bersama pasukan Europol berhasil menerobos masuk lalu menghancurkan perguruan tersebut.
Setelah Mika berhasil melepaskan ikatannya, Reizo pun masuk ke dalam untuk menyelesaikan tugasnya menghabisi para ninja tersebut. Berkat jam terbang yang tinggi sekaligus latihan yang lebih berat dibanding para ninja lainnya, Reizo pun mampu mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Kini giliran Takeshi yang akan mencoba peruntungannya untuk menghadapi Reizo 1 lawan 1. Terlihat Reizo sangat mendominasi pertarungan, ditambah lagi dia dibekali dengan senjata andalannya yaitu Kusarigama. Hingga akhirnya Takeshi harus mengakui kehebatan Reizo sebagai seorang ninja. Setelah berhasil menyingkirkan Takeshi, kini giliran guru besar Ozunu yang akan dihadapi oleh Reizo sekaligus untuk membuktikan bahwa murid tidak selalu kalah dari gurunya. Tapi berkat jam terbangnya yang tinggi, Ozunu sempat membuat Reizo kewalahan karena dia bisa menghilang dalam sekejap mata. Ketika Ozunu akan mengeksekusi Reizo, tiba-tiba Mika datang menyelamatkannya sehingga dengan mudah Ozunu berhasil melumpuhkan Mika. Namun betapa terkejutnya Ozunu karena Reizo berhasil menguasai kekuatannya sehingga nasib Ozunu pun berakhir di tangan muridnya sendiri. Setelah semuanya selesai, Reizo membawa jasad Mika keluar dari tempat tersebut. Melihat itu, Maslow memanggil tim medis untuk memastikan apakah Mika masih bisa diselamatkan. Ternyata Mika selamat dari luka tusukan itu dan mengatakan bahwa jantungnya bukan di dada bagian kiri, melainkan di sebelah kanan. Di akhir film, terlihat Reizo mengingat kembali kenangannya saat bersama dengan Kiriko yang telah mengajarkannya tentang arti dari sebuah kebebasan dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menyaksikan video ini sampai akhir. Untuk itu saya, pria banyak kesibukan namun masih pengangguran, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.